Nah, karena ini emang motor yang kompatibel buat para pemula dan beginner gitu. Jadi posisi ridingnya benar-benar enakeun dan tenaganya juga smooth, nggak loncat-loncat kayak R6. Eropa tuh rancu dengan kelistrikannya. Ini ribet, elektroniknya ribet. Katanya ini kalau misalkan kita mandiin kayak ada yang kesemprot atau kebanjur aja bisa korslet, bisa mati. Bener Betul. atau? Bagian mananya kalau boleh tahu kok? Biasanya sini. Antara BMW sama Ducati lebih worth it mana sih? Sebenarnya nih perbedaan motor naked sama sport buat pajak itu beda nggak sih atau sama aja? Yang membedakan pajak tuh CC ya. Nah, ngomong-ngomong tentang perpajakan nih, Tin. Jadi sekarang pemerintah provinsi dan tim Samsat Jawa Barat juga lagi memberikan nih kesempatan kepada masyarakat kita semua untuk bayar pajak kendaraan dengan keuntungan bebas denda PKB, bebas BBNKB 2, bebas tunggakan PKB tahun kelima, juga diskon PKB dan BBNKB 1. Tes ride Coba satu-satu. kalian komen nih, kalian pengennya aku tes ride yang mana di antara sekian ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek, yo, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin. Di samping aku udah banyak banget moge-moge mulai dari 600, 1000. Dan sini kita bakalan kayak ngulas, ngobrol-ngobrol tentang moge apa aja nih yang worth it buat kalian miliki, apalagi buat misalkan ibaratnya kalian pemula yang belum pernah megang moge sekalipun. Di sini kita bahas tuntas permogean bersama sang empunya motor-motor ini semua. Boleh masuk Kakak Martin. Nah, halo, di sini udah ada Kakak Martin Summer Garage ini. Jadi semua motor sponsor by Summer Garage. Jadi kita bahas-bahas motornya bersama sang empunya, Koko Martin. Anjay. Halo. Nah, kok gimana nih? Pertama-tama kita bahas ini motor banyak banget. Ada berapa motor kok? Ada total 7. 7. Dan ini kita pilih beberapa aja yang emang bisa kita bahas, bisa kita displayin gitu. Jadi nggak semuanya dimasukin ke sini, nggak semuanya kita masukin ke inframe kalian juga. Oke. Jadi mau bahas yang mana nih? Mungkin pertama-tama nih awalan buat anak-anak yang baru belajar moge kali ya. Oke. Biasanya kan 600-an cc terlebih dahulu. Ya, biasanya di 600 cc. Kalau biasanya sih yang awal startnya dari 250 pasti naiknya ke 600. Karena yang 400 kan udah jarang sih di Indo ya. Aku aja basic itu 250 di Ninja 4 tahun. Dan aku loncat langsung ke R6. Sebenarnya R6 itu lebih agresif ya dibandingkan CBR. Lebih agresif. Ini dia lebih smooth. Ya, lebih smooth dan posisi riding juga nggak beda jauh sama Ninja 2,5. Iya, betul. Kalau RC kan lebih bongkok. Ah, benar. R6 itu posisinya udah bener-bener kayak posisi balap banget. Ya, dia emang buat sirkuit sih sebenarnya. Ya, benar. Kalau ini sih dia buat daily use masih enak. Nah, ini CBR 600. Nah, mungkin bisa disebut Koko Martin ini sang PDG ya, penjual. Ya. Kenapa kok motor ini disarankan untuk pemula-pemula, untuk beginner? Kalau misalnya buat di CC, kita ngomonginnya CC 600 ya. CC 600 tuh ada CBR 600, ada RC, terus ada istilahnya kelas 600 yang lainnya lah, kayak GSX 600, ada banyak. Kenapa lebih enaknya Honda? Satu, postur riding lebih enak. Dia tidak terlalu capek, tidak terlalu bungkuk, lebih nyaman. Iya. Keduanya, tidak terlalu panas seperti RC. Oh iya, benar. Nah, R6 itu panas banget, walaupun aku pakai CBR 1000, tapi dibanding R6 lebih panasan R6 yang 600 cc. Betul, karena kalau si Honda basically-nya dia lebih adem. CBR 600 dominan dia lebih enteng daripada R6. Oh gitu, lebih enteng juga? Sama lebih pendek, dia tidak terlalu tinggi. Oh iya, R6 lebih tinggi. R6 itu aku jinjit banget dan pakai CBR 600 bener-bener napak semua. Kalau misalnya untuk pemula, biasanya begitu dia awalan ya, awalan kalau misalnya dia menginjak R6, kebanyakan kayak ada, kalau misalnya istilahnya otomotif, ada angin palsu, kaki palsu loh. Iya, jadi pas begitu dia perasaan kaki udah napak, ternyata belum napak, jadi jatuh bego. Iya benar, kebanyakan kayak gitu karena emang belum biasa juga sama tenaganya yang gede dan tingginya juga. Nah, ini kan ada dua CBR 600 nih, sama-sama 600. Boleh nggak kalau misalkan kita sekalian review harga aja nih? Boleh. Kalau misalnya CBR 600, kalau untuk range harga ya, kalau misalnya untuk yang tahun di atas 2013, itu sebenarnya nggak ada patokan harga karena di Indonesia ini udah jarang unitnya. Satu, apalagi dengan CBR Repsol udah jarang unitnya. Iya. Itu pun kalau ada kisaran sekarang rata-rata yang ngejual udah di atas 300 up. Yang 600-nya? Yang 600. Gile ya. Karena emang Repsol itu bener-bener udah limited ya? Betul. Udah nggak keluar lagi, bisa dibilang kayak gitu? Betul. Kalau R6 di atas tahun 2014 biasanya start harga dari 210 ke atas. 210 ke atas. 210. Nah, kalau misalkan kita ngomong pajaknya nih, berapa sih kisaran pajak buat si CBR 600 ini? Kalau untuk kisaran pajak, Honda itu ada di 3 juta. 3 jutaan? 3 juta. Soalnya apa? Itu beda tahun, beda juga kan ya? Beda tahun, itu beda. Buat kisaran si CBR ini? Ya. Karena kalau misalnya untuk Honda,
itu pemasoknya tidak ada ATPM. Oh, Jarang. iya, Jarang. iya, iya, Ada iya. istilahnya kalaupun ada paling cuma ada beberapa unit, tidak akan nyampe 10. Kebanyakan importir umum yang memasukkan. Biasanya kalau importir umum dan ATPM pajaknya lebih murah importir umum. Kalau di kelas RSIC-nya, RSIC yang ATPM itu pajaknya di 4 juta sekian. 4 juta sekian. Itu udah termasuk R6 yang ini atau belum? Udah sama. Udah, R6 ini. Sama. Kalau misalnya yang IU ataupun SOIP ada, jadi ada SOIP, ada IU. Ya. Kalau SOIP itu di 1.400.000. Oh, serius? Serius, pajaknya 1.400.000. Paling mahal tuh 1.800.000 lah. Kalau Murah. buat Itu SOIP. bedanya apa? SOIP sama importir umum dan yang lain-lain. Beda importirnya. Oh, beda-beda Beda pemasoknya importir. aja. Ya, beda pemasoknya. Oh. Kalau importir umum dia kisaran di harga 2 jutaan pajaknya. Ah. Tapi kalau ATPM di 4 juta. Oke, mantap Seperti sekali itu. ya. Nah, ngomong-ngomong tentang perpajakan nih, Tin. Jadi sekarang pemerintah provinsi dan tim Samsat Jawa Barat juga lagi memberikan nih kesempatan kepada masyarakat kita semua untuk bayar pajak kendaraan dengan keuntungan bebas denda PKB, bebas BBNKB 2, bebas tunggakan PKB tahun kelima, juga diskon PKB dan BBNKB 1. Oh ya Dan, kalau untuk diskon PKB dan diskon BBNKB 1 itu periode pembayarannya mulai kapan? Nah, periode pembayarannya mulai dari 1 Agustus sampai 24 Desember 2021, gitu, Tin. Oh, berarti sudah mulai Dan ya? Iya, Terus bener, kalau Tin. misalnya cara pembayarannya lewat apa Dan? Nah, jadi buat cara pembayarnya, Tin bisa bayar di Samsat Elektronik atau tabungan Samsat, bisa juga di Sambara atau Samsat Jebret. Wah, berarti enak banget Dan ya? Cara pembayarannya gampang banget loh. Nah, benar banget. Jangan khawatir nih, di semua kantor Samsat Jawa Barat dilaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, buat beraya juga harus disiplin protokol kesehatan 5M. Kalau mau keluar dan masuk rumah ya, tetap jaga kesehatan pokoknya. Nah, pokoknya ayo kita bersama cegat penyebaran kasus COVID-19, pencegahan penyebaran penyakit COVID-19 dari pajak baraya. Karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Nah, jadi kayak gitu tentang pembahasan Triple Untung Plus. Kita lanjut lagi. Kita ke R6 langsung. Oke. Ini R6 tahun berapa, Tin? 2018. 2018. Ya, ini edisi terakhirnya R6 sebelum Sunti mati. Soalnya R6 itu ganti jadi R7 ya? R7 betul. R7. Yang bakal keluar di 2022 ya. Katanya. Oh, iya, iya, iya. Gosipnya benar, 2022 bakal keluar R7. Cuman untuk livery terakhirnya, edisi terakhirnya R6 ya ini. Ya. Ini edisi terakhirnya R6. Dan buat harganya berarti ini jauh lebih mahal atau lebih murah semenjak di cut? Harusnya lebih mahal ya? lebih mahal. Karena Ini jatuhnya limited juga. jatuhnya jadi limited. Kalau untuk harga papernya sih gelap ya sekarang ya. Ah. Gelap. Kalau untuk harga papernya ini R6 gelap. Tapi Dulu ini resmi dari Yamaha-nya sendiri atau importir-importir? importir. Oh gitu. Ya. Kalau Yamaha-nya tidak memasukkan. Dari Yamaha-nya sendiri nggak berani masukin? Tidak memasukkan. Oh gitu ya? Buat harganya berapa? Kalau harga yang dulu pernah disebut di media ya. Media untuk harga R6 ini di kisaran 500 ya kalau nggak salah. 500. 500 untuk Tapi karena papernya. harganya gelap, harga jualnya gimana pedagang? Sesuka Betul, hati yang punya sesuka gitu. hati pedagang. Buset emang ya. Nah, aku kepo sih sebenarnya dengan R6 baru ini si tingginya kayak gimana. Jadi izin buat naikin Kakak Martin. Oke, siap. Nih, sebelumnya kita nyobain CBR dulu. Kalau CBR itu harusnya bener-bener tuh gak ada jinjitnya sama sekali, bener-bener napak semuanya. Nah, karena ini emang motor yang kompatibel buat para pemula dan beginner gitu. Jadi posisi ridingnya bener-bener enakeun dan tenaganya juga smooth, nggak loncat-loncat kayak R6. Sekarang kita coba naikin yang R6. Ini R6 baru, aku belum pernah naikin juga sebenarnya. Dan belum pernah nyobain sebelumnya. Nih, buat jinjitnya aku rasa lebih pendek dikit ya nggak kok? Ya, Nih, buat R6 baru, posisi ridingnya kayak gini. Masih sama bungkuk-bungkuk juga, cuman tingginya udah lumayan mendekin ya, nggak setinggi yang R6 dulu. Berarti pajaknya yang gini berapa? yang ini masih kisaran 4,5. Oh, 4,5, Ya. karena masih baru juga ya? Ya, betul. Soalnya setahu aku sih kalau kendaraan itu makin baru tahunnya makin mahal juga pajaknya. Betul. Kayak gitu. Apalagi kalau kena progresif, wah lebih gila lagi. Nah, progresif sih itu yang bener-bener bikin dompet totos. Nah, habis dari sini nih, 600, kita loncat ke 1000-an kok. Oke. Nih, 1000-an, dan ini di sebelah sini ada dream bike aku sih, tiga-tiganya ada Eropaan 2, dan ya kita selawatin aja dulu lah ya. Mudah-mudahan ntar punya, amin. JTX 10, tahun berapa yang ini? 2018. 2018. Ini aslinya 2017, registrasi keluar dari Kawasaki-nya 2018. Ya. Karena kalau Moge itu kebanyakan kayak gitu juga ya? Betul. Banyak Jadi, stok-stok lama yang baru dikeluarin. kalau Nick itu tahun motor dibuat.
Kalau tahun registrasi, tahun surat-suratnya dia keluar. Baru ibaratnya baru dikeluarin sama dibeli orang gitu kan ya? Betul. Baru masuk registrasi surat-suratnya. Surat-suratnya. Kalau tahunnya tahun pembuatan 2017. Iya. Buat harganya yang ini berapa kok? Ini kalau saya jual ini dengan posisi udah full modif ya. Di 500. 500. Betul. Tapi kalau misalnya yang 2021 sekarang yang dia keluarin mukanya baru, itu harga press list dari Kawasaki-nya hanya 535 juta. Oh gitu? Hanya 535 juta, tapi inden. Indennya Iya. kurang lebih 6 bulanan dari Kawasaki-nya. Buat yang baru? Buat yang baru. Kalau sekarang yang dijual pedagang rata-rata di range harga 550. Tapi sepengalaman aku daripada kalian baru ya, ini balik lagi ke orangnya ya. Ya. Cuman kalau misalkan kita beli second yang udah full modif gini, mending yang second tapi udah siap jalan gitu loh, daripada kita beli yang baru tapi bener-bener semuanya standaran, kita modif ulang itu pasti harganya jauh di atas rata-rata. Jadi kalau misalkan kalian mau cari untung-untungan ya, yang second udah full modif kayak gini. Kalau menurut aku ya, cuman dia balik lagi ke selera kalian. Betul. Kadang ada tipikal orang yang pengennya dia lebih puas dari kilometer 0. Iya, benar. Pengen dia bener-bener geras dari Ya, baru. betul. Cuman ada Jadi, juga yang orang melihatnya, ya ini udah modifan gitu, tinggal pakai, tinggal riding, tinggal sunmorean gitu. Ada juga tipikal orang yang pengen dia menikmati hasil proses modifnya. Ya, benar. Jadi ya ini balik lagi ke selera kalian masing-masing. Di sampingnya ada Panigale. Aduh, ini nih. Mudah-mudahan ntar aku punya di garasi ya. Amin. Amin. Ini dua motor yang emang aku pengen juga sih. Mudah-mudahan ya. Belum punya motornya, kita nanya dulu harganya lah. Boleh. Buat harganya. Ini tahun berapa kok? 2012. Oh, ini 2012 ya? Ini 2012. Panigale 2012 tricolor asli. Jadi bukan Panigale 1199S. Repaint jadi-jadian. Bukan. Ya. Ini asli tricolor. Sebenarnya aku kurang bisa bedain juga sih kalau misalkan Panigale ini di tahun 2012 up itu bedanya apa aja sih? Nggak ada bedanya. Sama aja ya? Cuman beda registrasi tahunnya aja. Iya, soalnya aku lihat-lihat kayak tahun 2012 ke atas itu ya modelnya sama-sama aja, nggak ada bedanya. Kayak Emang nggak ada bedanya itu? Nggak ada bedanya. Kayak sekarang Panigale 1199S dan Panigale 99S tricolor. Sama aja sebenarnya. Cuman bedanya beda livery doang. Betul. Kalau si tricolor tuh dia livery asli. Udah kayak gini. Jadi ini udah keluar dari Ducatinya seperti ini. Dan harganya lebih tinggi. Oh, emang special price juga? Betul. Special price karena ini special colornya si Ducati. Di berapa yang tricolor? Ini saya bandrol 445. 445. 445. Dan konon katanya nih, kalau Eropanya ini dua-duanya Eropa ya. Aku dengar katanya Eropaan itu si biaya maintenance-nya dan perawatannya, bensin dan lain sebagainya katanya lebih boros daripada Jepang. Benar atau benar? Kalau misalnya bensin enggak. Enggak, sama aja kalau bensin. Sama aja. Rata-rata kalau misalnya moge sih irit ya. Moge namanya moge ya pasti irit sih kalau kata saya. Kalau banyak orang kan bilangnya boros. Iya. Sebenarnya moge itu irit. Iya. Kalau maintenance balik lagi gimana perawatan kitanya, rutin atau enggak. Biasanya kalau misalnya orang yang kecolongan, biasanya dia udah sekarang maintenance nih, dia rajin. Tiba-tiba males, molor, lama, tiba-tiba ada yang rusak nggak langsung dihandle. Oh, dibiarin lama. Nah, itu makin lama banyak. makin merembet. Apalagi dengan kalau misalnya Eropa tuh rancu dengan kelistrikannya. Nah, ini ribet, elektroniknya ribet. Katanya ini kalau misalkan kita mandiin kayak ada yang kesemprot atau kebanjur aja bisa korslet, bisa mati. Bener Betul. atau? Bagian mananya kalau boleh tahu kok? Biasanya sini, IMO. Oh ini, IMO si kuncinya? Ya, terus sama jangan nyiram ke sini. Pakai high pressure sini. Bagian apa ini? Soalnya di bawah sini ada ecunya. Oh, ecunya di situ? Ecunya sini. Oh, Jadi kalau misalnya Eropa biasanya kalau nyuci cuma bilas-bilas tamas lah kalau kata orang Sundanya. Si banget. Iya, si banget. Iya, jangan iya, pakai yang tembakan steam yang high pressure gitu. Iya. Soalnya ini dulu, sistemnya yang Ducati sama BMW sama aja? sama atau aja. beda? Oh, sama. Eropa semua sama. Oh, Eropa sama. Eropa ecunya sama di tangki juga? Sama. Dua-duanya. Oh, gitu ya, baru tahu lah, Bu. Rata-rata ecunya di sini. ZX10 juga di sini ecunya. Ini juga sama. Oh, iya. Terus buat biaya spare part-nya sama aja atau beda? Beda, lebih mahal. Lebih mahal. Eropa. Dan sepengalaman aku, bukan sepengalaman aku ya, dengar cerita katanya emang inden juga agak susah buat Betul, spare part. betul. Karena di Indonesia kebanyakannya kan karena Indonesia itu mayoritas pada pakai Jepang. Ya, Jepang. Jadi ya mungkin toko-toko besar hanya stok Ready stock beberapa. yang Jepang-Jepang. Jepang-Jepangnya banyak, cuman yang Eropa hanya beberapa nggak komplit. Oh, iya. Selebihnya ya
mungkin ada cuma 1-2, tapi selebih itu ya harus nunggu gitu. Ya, karena emang bengkel-bengkel juga pasti dia prioritasin yang banyak peminatnya dulu. Yang sedikit peminat ya paling mereka indenin sendiri gitu. Masuk akal juga sih. Nah, buat pajaknya ini berapa kok? Ini 5 juta. 5 juta? Tahun 2012? 2012. Tahun lebih up lagi? Lebih mahal juga? Atau sama aja? Sama aja. Oh, sama aja kalau... Oh, gitu. Kecuali kalau tahunnya 2017-2018 itu udah pasti beda. Oh, gitu. Ya, kalau misalnya 2012-2013 itu sama. Oh, boleh lah. Berapa tadi? 445. Nabung dulu lah ya. Amin. Selanjutnya nih, BMW. Ini BMW S1000 RR 2018 Black on Grey. Ini bedanya sama HP4 itu apa sih? Sama aja modelnya, cuman beda HP doang? Beda semuanya. Oh, beda semuanya? Beda semuanya. Kalau HP4 itu dia versi balapnya BMW. Oh, kalau ini versi streetnya BMW. Oh gitu. Kalau misalkan H2 itu ada H2 biasa, ada H2R. Betul. Gitu. Oh kayak gitu. H2, H2R. Kalau H2 buat streetnya, H2R buat sirkuit. Kalau BMW S1000 RR, BMW S1000 HP4. Ya, oh gitu. Harganya berapa kok yang gini kok? Ini saya bandrol 365 juta. 365. Kalau misalkan dibanding ini, compare-nya, ini kan sama-sama Eropa ya? Ya. Antara BMW sama Ducati, lebih worth it mana sih? BMW. Menurut Koko? BMW? BMW. Kenapa tuh? Karena destinasi terakhir anak motor pasti di BMW. Oh gitu ya? Betul. Ini lebih nyaman, lebih enak, lebih friendly. Kita pakai BMW kayak kita punya pacar lagi. Aduh, gimana ini? Bener, Oh, gitu. dimanjakan. Jadi kita lebih mencintai motor juga gitu? Betul. Jadi kita dimanjakan oleh motor, bukan kita yang memanjakan motor. Tapi motor yang dimanjakan, tapi motor yang memanjakan kita? Betul. Oh, karena sekarang ini, coba gimana? fitur di BMW ini dia udah ada kayak heater, heater grip. Jadi kalau misalnya hujan, kebanyakan orang kram. Iya, keriput gitu kan? Keriput. Tapi ini ada heater, kita tinggal pencet ini, nanti si hand gripnya panas. Iya. Cruise control udah ada. Motor pakai cruise control, tapi emang motor-motor sekarang pakai juga sih ya. Cuman ini bisa dibilang tahun berapa sorry tadi? 2018. 2018 aja udah pakai. Emang BMW ini teknologinya juara sih. Emang dari suspensi pun dia udah ini juga. Elektrikal ya? Elektrikal semua kalau buat BMW paling enak. Dan versi nakednya pun pasti orang terakhir bakal berlabuh di GS 1250. Iya. Itu udah motor paling nyaman. Suspensi depan 3. Terakhir kok ada motor naked juga ini? Ada. Langka banget sih ini sebenarnya GSX 1000. GSX 1000 2016. Berapa kok naked gini kok? Ini dibanderol 210. 210? Ya. Di Indonesia hanya 2. Oh, di Indo emang 2? Hanya 2. Emang aku juga baru pertama sih lihat motor naked GSX yang 1000 kayak gininya. Satu di Suzuki Pajangan Suzuki Jakarta dan satu lagi di sini. Ini nick asli 2016. 210 buat pajaknya berapa kalau ini? Ini pajak kurang lebih di 3.500.000. Sebenarnya nih perbedaan motor naked sama sport buat pajak itu beda nggak sih atau sama aja? Sama aja. Oh sama aja, nggak ada bedanya motor naked sama sport. Yang membedakan pajak tuh CC ya. CC sama tahunnya. Bukan dari fairing atau naked. Oh iya. Dari CC-nya. Iya. Nah, mungkin segitu aja pembahasan kita tentang motor-motor yang kita pilih tadi. Mungkin kedepannya kita boleh nyobain kali ya kok ya. Boleh. Kita test ride. Test ride satu-satu. Coba kalian komen nih, kalian pengennya aku test ride yang mana di antara sekian ini nih. Boleh dipilih aja, ntar komen terbanyak bakalan aku pilih dan bakalan aku minta izin juga ke Koko Martin buat nyobain buat test ride si motornya. Boleh. Nih, jadi thank you banget buat Koko Martin, buat Summer Garage. Thank you, makasih banyak. Thank you, berhubung cuaca juga udah hujan, jadi ya udah deh mau nggak mau kita cukup sampai sekian aja. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.